Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk menghindarkan diri kita dari COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan ternyata makhluk hidup yang ada di alam semesta ini sangat banyak, sehingga seringkali kita kesulitan untuk mengenalinya. Untuk itulah, makhluk hidup tersebut perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup melalui kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Caranya adalah dengan cara mengamati persamaan dan perbedaan sifat dan cirinya. Contoh, terdapat sekelompok hewan, yaitu harimau, ayam, ikan hiu, ikan nila, dan kambing. Jika hewan-hewan tersebut kita klasifikasikan berdasarkan tempat hidupnya, maka akan terbentuk dua klasifikasi, yaitu klasifikasi hewan yang hidup di darat dan klasifikasi hewan yang hidup di air. Hewan-hewan yang hidup di darat yaitu harimau, ayam, dan kambing. Sementara hewan-hewan yang hidup di air itu terdiri dari ikan hiu dan ikan nila. Kemudian, jika hewan-hewan tersebut kita klasifikasikan menurut cara yang berbeda, misalnya berdasarkan jenis makanannya, maka di sini akan terbentuk tiga klasifikasi, yaitu klasifikasi hewan karnivora yang terdiri dari harimau dan ikan hiu, kemudian klasifikasi herbivora yang terdiri atas kambing, dan yang terakhir adalah klasifikasi hewan omnivora yang terdiri atas ayam dan ikan nila. Klasifikasi makhluk hidup pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus yang menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki antar makhluk hidup, semakin dekat kekerabatannya. Susunan takson tersebut yang pertama adalah dari dunia atau kingdom, divisi atau filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Seperti dapat dilihat pada tabel. Sistem klasifikasi 5 kingdom terdiri dari Monera, Protista, fungi atau jamur, lantai atau tumbuhan, dan animalia atau hewan. Yang pertama, Monera. Ciri-ciri Monera. Yang pertama adalah mikroskopis atau berukuran sangat kecil. Terus yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau dinamakan prokariotik. Bersel satu atau uniseluler,
dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Kingdom yang kedua yaitu Protista. Ciri-cirinya ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Selnya memiliki membran inti atau dinamakan eukariotik. Ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Berkembang biak dengan cara membelah diri, dan protista terdiri dari 3 jenis, yaitu protista mirip hewan atau dinamakan protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan, dinamakan alga atau ganggang, dan yang terakhir adalah protista mirip jamur. Protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Protista mirip tumbuhan atau ganggang berdasarkan pigmen warna yang dikandungnya dibedakan menjadi 4. Ada yang dinamakan alga hijau, alga coklat, alga merah, dan alga keemasan. Protista mirip jamur terdiri dari 2 jenis, yaitu jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Kingdom selanjutnya yaitu fungi atau jamur. Ciri-cirinya tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora, hidup di tempat lembab, bersifat saprofit dan parasit, dan tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Jamur terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama adalah Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Zygomycota, Chytridiomycota, dan yang terakhir adalah Deuteromycota. Kingdom selanjutnya, lantai atau tumbuhan. Tumbuhan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu dinamakan lumut atau Bryophyta, dan tumbuhan yang berpembuluh terdiri dari 2 jenis. Ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Lumut atau Bryophyta, ciri-cirinya tidak memiliki berkas pengangkut, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut rhizoid, memiliki spora, dan memiliki klorofil. Beberapa contoh dari lumut yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya memiliki berkas pengangkut, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun mudanya menggulung, dan di permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat yang disebut sorus, yang berisi kumpulan kotak spora. Contoh dari tumbuhan paku yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup terdiri dari 2 kelompok lagi, yaitu tumbuhan biji berkeping 2 atau dikotil dan tumbuhan biji berkeping 1 atau monokotil. Yang pertama
pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Ciri-cirinya, yang pertama, biji tidak dibungkus oleh daun buah. Alat perkembangbiakan berupa bangun seperti kerucut yang disebut strobilus. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, berbentuk seperti jarum, kecil lebar atau tipis lebar. Contoh tumbuhan berbiji terbuka yaitu pakis haji, ginkgo, melinjo, dan pinus. Tumbuhan berbiji tertutup yang pertama yaitu dikotil, ciri-cirinya biji berkeping dua, akar tunggang, batang berkambium, tulang daun menyirip atau menjari, biji memiliki dua daun lembaga, dan bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5. Contoh-contoh dikotil yaitu karet, terung, kacang, jeruk, dan jambu. Tumbuhan berbiji tertutup yang kedua yaitu monokotil. Ciri-cirinya biji berkeping satu, akar serabut, batang tidak berkambium, tulang daun sejajar. Biji memiliki satu daun lembaga dan bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Contoh-contoh dari monokotil yaitu padi, pinang, anggrek, pisang, dan jahe. Kingdom selanjutnya yaitu animalia atau hewan. Hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hewan yang tidak bertulang belakang atau disebut avertebrata dan kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Avertebrata dibedakan menjadi 6 kelompok, yaitu porifera, coelenterata, cacing atau termes, moluska, antropoda, dan echinodermata. Cacing dibedakan menjadi 3 kelompok lagi, yaitu cacing pipih, nematelmintes, dan annelida. Contoh-contohnya yaitu porifera atau hewan berpori, itu adalah spon, coelenterata atau hewan berongga, contohnya adalah ubur-ubur. Cacing yang pertama, cacing pipih, contohnya adalah planaria. Kemudian cacing nematelmintes atau cacing yang memiliki rongga semu, contohnya adalah cacing kremi. Dan cacing yang terakhir atau annelida adalah cacing yang memiliki rongga, contohnya adalah cacing tanah. Selanjutnya moluska atau hewan bertubuh lunak, contohnya adalah seafood. Kemudian hewan yang kakinya bersegmen-segmen, contohnya laba-laba. Dan yang terakhir adalah hewan berkulit duri, contohnya adalah bintang laut. Yang kedua adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang yang dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu fishes atau ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Selanjutnya adalah tentang tata nama ilmiah makhluk hidup. Carolus Linnaeus memberi nama makhluk hidup dengan sistem yang dinamakan binomial nomenklatur atau tata nama binomial dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, nama terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Dan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali huruf kecil. Penulisan nama makhluk hidup dilakukan dengan huruf miring, huruf tebal, atau diberi garis bawah. Perhatikan contoh berikut. Nama ilmiah makhluk hidup yaitu Panthera tigris. Panthera itu adalah menunjukkan nama genus dan diawali huruf besar. Sementara tigris menunjukkan spesies dan diawali dengan huruf kecil. Nama ilmiah tersebut
diberi tanda yaitu berupa garis bawah. Dan ada beberapa contoh nama ilmiah dari makhluk hidup lainnya seperti dapat kalian lihat pada tabel. Pembahasan yang terakhir dari materi kita hari ini adalah kunci determinasi. Kunci determinasi bertujuan untuk mengenali dan menetapkan identitas suatu makhluk hidup agar dapat dimasukkan dalam suatu kelompok tertentu dalam klasifikasi. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Misalnya kita ingin mengidentifikasi hewan tersebut menurut kunci determinasi. Caranya adalah perhatikan kunci determinasi seperti terlihat pada gambar yang terdiri atas 5 nomor. Perhatikan gambar kelinci. Dan kita mulai dari pernyataan pertama pada nomor 1 yaitu bertulang belakang, maka kita lanjut ke nomor 2, kelinci tubuhnya tidak selalu basah, ke nomor 4, kita tahu kelinci menyusui anaknya. Kelinci adalah kelompok mamalia. Kunci determinasi secara keseluruhan adalah 1A, 2B, dan 4A. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.